Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'azzana bil imani bihi wa hadana ila 'azimi syari'atihi wa as'adana bittiba'i afdali rasulihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka Muhammadun aba walakin Rasulullah وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para asati, mobil khusus tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini sangat banyak. Mohon maaf tidak saya absen satu-satu, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya, terutama yang sama-sama kita muliakan dan sangat saya muliakan guru saya tercinta Abuya K.J. Amir Hamzah Matta'anallah bituli hayati Al-Mukarram Yaya Abu Subhan dan para guru yang lain, para pejabat pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, mahirin. Jadi maher. Segenap jajaran panitia, juga yang terhormat Bapak Wali Kota beserta staf, Bapak Camat beserta staf, Bapak Ibu jamaah
yang insya Allah semua kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang paling indah yang pantas terucap dari lisan kita sebagai insan dan hamba Allah yang dhaif dan lemah, tidak punya daya, melainkan ucapan rasa syukur dengan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir bermuajahah, bertatap muka dalam rangka memperingati Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari peringatan ini kita semakin cinta kepada Rasulullah dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Terima kasih saya haturkan kepada segenap panitia. Alhamdulillah malam ini mendapat kehormatan diundang. Mohon maaf, beribu maaf kepada para guru, para alim, para sesepuh. Bukan maksud menggurui yang lebih alim, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat jamaah sekalian. Bu, udah siap semua? Mau kemana? Kita ngaji ya. Sudah banyak nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Saya nggak lama-lama, paling 10 menit aja. Setuju? 20 menit. Setuju, Bu? Ya udah, terserah gue dah. Hadirin jamaah sekalian, peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah momen yang sangat sakral untuk meyakini kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim itulah warisan baginda Nabi yang apabila kita jadikan pedoman dan pegangan dengan sunnahnya, maka kita akan selamat dan tidak akan pernah tersesat. Betul? Betul, Bu? Bu? Apaan? Nih Ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Besti, wajah aku ingat nggak? Makasih. Hadirin jamaah sekalian, di zaman akhir ini semakin mendekati kiamat, manusia semakin banyak yang tersesat. Betul. Karena itulah kita terus bercermin kepada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan demikian, insya Allah kita menjadi umatnya yang akan tetap istiqomah, berpegang teguh kepada sunnah dan ajarannya. Semoga insya Allah kita kelak mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi ini
lebih menuju kepada mengingat-ingat kembali ideologi yang dibawa oleh baginda Nabi serta perjuangan mempertahankan ideologi tersebut. Karena itu kalau kita mau merenung, Maulid Nabi ini mengandung beberapa hikmah. Yang pertama, Maulid disebut sebagai Yaumul Risalah, hari di saat Allah dengan risalah agungnya diperkenankan kepada seluruh manusia dengan kehadiran seorang sosok manusia yang sangat termulia dan paling istimewa. Itulah junjungan kita baginda Muhammad. Keistimewaannya pertama karena beliau dicipta oleh Allah dari nurnya Allah. Dari apa, Bu? Dari cahaya. Dari apa, Bu? Dari nur. Dari apa, Bu? Ada Bu Nur, ada. Diam-diam. Nurdin ada Nurdin. Amin. Yang kedua adalah Yaumu Wiladatil Ummah, hari di saat umat ini dilahirkan oleh Allah dan disatukan dalam satu agama, yaitu agama Islam. Islam ini adalah sebuah sistem nilai yang bersumber dari Allah melalui kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk menuntun kita manusia dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan. Tentunya dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang menjadi alatnya, tetapi dampaknya pola hidup yang sudah berubah, di mana agama dan ajarannya, Al-Quran dan sunnahnya, ulama dan jamaahnya sekarang ini sudah semakin jauh dari kita. Betul. Inilah upaya Yahudi untuk mendangkalkan akidah dan keimanan kita. Apalagi hidup di zaman yang semakin modernisasi, hidup di zaman era globalisasi, di mana maksiat merajalela, mungkarat di mana-mana, kezaliman semakin kentar. Ini akibat umat ini telah jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya ketertinggalan dan kemerosotan umat Islam itu tidak terlepas karena faktor internal umat Islam itu sendiri, di samping konspirasi eksternal yang telah menyebabkan umat Islam ini jatuh dalam keterpurukan. Maka ada 3 pilar utama kalau kita sebagai umat ingin bangun dan bangkit dari keterpurukan kita. Yang pertama adalah sumber daya manusia, SDM, yang merupakan cerminan dari ketangguhan keimanan yang benar, iman yang melahirkan sebuah energi dan mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam kehidupan real umat. Yang kedua, jihad. Yang ketiga, hijrah. Berangkat dari hijrah inilah Islam yang dulu kecil lalu jadi besar, yang dulu lemah lalu punya kekuatan. Tetapi semakin mendekati akhir zaman, Islam hanya tinggal namanya, Quran hanya tinggal tulisannya, dan masjid hanya tinggal megahnya. Betul. Maka mari sama-sama kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Inilah yang menjamin keselamatan kita. Karena setiap kita pasti tentu pertama pengen selamat, ya Bu. Kedua pengen sehat.
Ketiga, pengen jadi orang manfaat. Yang keempat, pengen jadi orang terhormat. Yang kelima, tentu kita pengen dapat nikmat. Dan yang keenam, kita pengen bahagia dunia dan selamat dunia dan akhir. Maka tidak ada jalan lain bagi kita supaya kita selamat, agama kita selamat, iman kita selamat. Yuk, jadikan Quran dan Sunnah sebagai pegangan kita, insya amin ya rabbal. Maka Maulid Nabi yang kita peringati setiap tahun ini merupakan salah satu syiar bagi kita umat Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Rasulullah ini seorang teladan, suami teladan, ayah teladan, guru teladan, dokter teladan, jenderal teladan, ahli ekonom teladan, panglima perang teladan, dan pemimpin teladan, kepala negara teladan. Maka kalau kita nyontoh Nabi udah pasti benar. Kalau nyontoh selain Nabi, kita ini manusia biasa, banyak cacat dan kekurangan. Tapi kalau Nabi manusia yang paling sempurna akhlak dan fisiknya. Betul Pak? Assalamualaikum. Masih hidup. Orang yang paling sempurna akhlaknya. Karena itu misi yang dibawa oleh baginda Nabi diutus Allah ke alam dunia ini tidak lain adalah memperbaiki akhlak. Orang yang punya akhlak itu ibarat mata uang di mana saja berlaku. Artinya walaupun kita tidak punya harta, tidak punya pangkat yang kita sandang, selagi kita masih punya iman dan akhlak, orang pasti akan hormati kita, orang pasti akan muliakan kita. Betul tidak? Apa sih akhlak itu? Peraturan yang datang dari Allah, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Baik peraturan yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Jadi hidup kita ini tidak terlepas dari peraturan Allah. Dalam rumah tangga ada akhlak. Betul Bu? Antara suami dengan istri ada akhlak. Anak dengan orang tua ada akhlak. Hidup bertetangga pakai akhlak. Hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara harus pakai akhlak. Dengan akhlak insya Allah hidup kita jadi mulia. Zaman sekarang ini akhlak semakin bobrok. Banyak anak yang durhaka kepada kedua orang. Banyak istri yang kadang-kadang melawan sama suami. Begitupun banyak suami yang kadang-kadang zalim kepada keluarga. Naudzubillah min. Ibu, Bu, mudah-mudahan ini istri-istri yang berakhlak semua. Istri-istri solehah semua. Saking solehahnya waktu sholat belum datang udah sholat duluan. Bu, terus kalau ditanya kiai ajengan terus apa enggak, jawabannya yang santun pakai akhlak, lanjut gitu. Ibu, ya Pak, terus enggak? Adem mati. Kadang-kadang jawabannya nyeleneh terus, emang lu kira gue tukang parkir? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya terus apa enggak, lebih santun lagi jawabannya, terserah kiai gitu ya. Ya Bu. Yang kedua, terus enggak Bu? Ya, karena terserah saya cukup ceramah saya sampai sini saja. Alhamdulillah. Ya, karena tadi belum ceramah amplop udah dikasih duluan.
Ini mantep nih panitia, kerja duluan, amplop udah dikasih duluan. Kadang-kadang kita ceramah, panitia lupa ngasih amplop. Ada di Depok. Tapi saya mah ceramah di mana-mana nggak ngarepin amplop. Amplop habis ceramah saya buang-buangin, Bu. Demi Allah benar. Yang penting jumlahnya. Saya datang kemari cuma mengharap doa duit-duit bonsek lo. Mang lu kira gue ustad mata duitan? Sialan. Hadirin jamaah sekalian, bicara maulid, bicara tentang akhlak baginda Nabi. Begitu pentingnya akhlak, makanya kita pun selalu berusaha dan berupaya mudah-mudahan semakin sempurna akhlak kita. Amin ya rabbal. Di era sekarang ini banyak orang-orang yang tidak lagi memiliki akhlak, sehingga kadang-kadang kehidupan tidak terasa indah. Betul nggak? Rumah tangga aja kalau laki bini nggak pakai akhlak kagak indah. Coba kalau pakai akhlak indah. Bini mau kemana pergi izin pamit sama suami, indah nggak? Indah nggak? Indah. Enak nggak? Enak. Ya walaupun ngaji tetap pakai akhlak, izin ya Bu. Ya Bu. Insya. Kalau suaminya ada mau pergi pamit cium tangan. Itu begitu cium tangan Bu, dosa ibu rontok semua. Sekali cium tangan, apalagi 2 kali cium tangan, 2 kali rontok tuh dosa. Apalagi bolak-balik berontok-rontok terus. Alhamdulillah. Makanya kita orang laki nambahin istri yang punya akhlak. Bini-bini solehah semua ini punya akhlak semua. Kelihatan kalau bini solehah itu wajahnya terang-terang. Emang apa terang? Lampunya terang. Alhamdulillah. Insya, semoga kita semuanya insya Allah malam ini lewat peringatan Maulid semakin berubah akhlak kita, akhlak kepada Allah, hubungan vertikal kita jaga, jangan sampai kita tinggalkan kewajiban kita, salat 5 waktu, ditambah yang sunnah. Maka kalau kita ngaku cinta sama Nabi, amalkan sunnahnya. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Bu, nggak usah yang berat-berat, sunnah Nabi kita amalkan. Nabi itu kalau manggil Siti Aisyah nggak pernah nyebut namanya, selalu panggilan mesra. Ya Humairah, isim tazkir dari Ahmar, yang pipinya kemerah-merahan. Gak pernah Nabi panggil Aisyah, gak pernah. Dipanggilnya Humairah karena memang pipi Aisyah putih, merah merona, merahnya asli. Beda perempuan sekarang, penuh kepalsuan. Bibir merah palsu, pipi merah palsu, bulu mata lentik palsu, alis mata kereng palsu, pantat gede busa. Ada yang dibawa gitu. Bu, nggak pernah panggil Aisyah. Kalau panggil Siti Khadijah ya Habibah, nggak pernah. DJ, nggak pernah. DJ. Iya Habibah, enak nggak? Indah apa enggak? Ini kan seakan-akan ngajarin kita nih kalau manggil suami, manggil bini pakai akhlak. Ibarat kata sekarang mama, papa, mami, papi, abi,
Umi, abang, neng, ayah, bunda, aa bade kemana? Ii bade Kadang-kadang ada sampai waya gini laki bini manggil namanya masing-masing. Begitu datang tamu bini teriak-teriakan. Lakinya mamat, dicari-cari nggak ada, pas keluar ngelongok di warung kopi. Bini teriak, mat ada tamu. Anak umur 6 tahun di bawah nongkrong di warung kopi. Tuh bocah denger emaknya teriak, lah bocah manggil, mat dipanggil ibu. Ini ngajarin anak lo bener. Coba kalau panggilan mama, papa, anak kan gitu. Mama, papa, enak kan? Ada anak kalau manggil ibunya bunda, boleh. Asal jangan manggil bapaknya panda. Nah kalau manggil ibunya bunda, manggil bapaknya panda, anaknya beruang. Alhamdulillah nih, indah kalau pakai asma. Ya bu ya, ya bu ya. Bini soleha itu selalu berakhlak. Suami belum berangkat kerja, udah dandan, udah rapi. Habis sholat subuh dandan, pakai baju ya warna yang dipakai warna kesukaan laki. Dandan, bedak segala rupa dipakai. Udah dandan, diri depan kaca, baju yang dipakai dipantes-pantesin ngaca. Bedak dipakai. Bedak warna, bedak mares, bedak tulip, bedak tulji, bedak fiksi dipakai. Dandan udah, jangan lupa. Bini yang soleha pandai menyenangkan hati suami. Pakai minyak wangi. Habis ganti yang baru. Habisin ke botol. Ujung-ujungnya laki nggak jadi berangkat kerja, kenapa? Mabok. Lagi berangkat tarik tangannya cium, lepas kepergian suami dalam berjihad mencari nafkah dalam ridha Allah. Husnuzon jangan suudzon. Doakan tuh laki, boleh pakai doa, boleh pakai nyanyi. Kalau pakai nyanyi, laki berangkat nyanyiin. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Semoga tiada aral melintang, bermacam-macam godaan setan. Restu cintaku untukmu, oh pujaan. Oh udah nyanyi baru nitip pesen. Aku tidak minta. Bapak dengerin Pak. Bini mah nggak jauh dari oleh-oleh. Emas, permata dan juga uang, tapi yang kuharap engkau pulang tetap membawakan aku uang. Nah kan emang itu penting ya Bu ya. Uang penting nggak? Jadi pentingan mana? Laki sama uang. Bisa sampai dan begini. Haji salah. Bo, ya memang uang kan, tapi bukan segalanya, betul. Tapi sekarang banyak orang yang ngoyok dalam mencari uang, ngoyok dalam bekerja, betul kan? Ya, dia lupa ibadah, lupa sama Allah. Padahal dunia ini bukan segalanya, karena kenikmatan dunia terbatas, umur kita dibatasi, betul gak? Betul gak? Iya. Tapi banyak orang yang terlena dengan dunia, lupa akhirat, gak mau ibadah. Banyak orang yang dijangkiti penyakit sombong, kayak sombong, banyak gak? Hingga gak mau ibadah. Kalau kaya sombong masih wajar, hendak miskin sombong kurang ajar. Betul gak? Naudzubillah min. Maka jaga akhlak kepada Allah, hubungan vertikal jangan tinggalkan.
Salat 5 waktu tambah yang sunnah. Baginda Nabi ini yang kita peringati malam ini, sujudnya hebat, syukurnya mantap. Kita pun begitu. Diperintah Allah supaya jadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan. Apal kan nenek-nenek lagi. Begitu kata Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ini orang banyak yang nyaut cuma 5 orang. Ini orang apa mengerti ya? Jawab ya Bu, kita kalau ada ibu nggak jawab saya doain suaminya kawin lagi. Yang perawan nggak jawab aku doain gak laku-laku. Bu jawab ya, yang kencang. Bu, yang kencang. Ibu mau yang kendor apa yang kencang? Tadi ngapa kendor amat? Nih bapak-bapak aku tanya, jawab jangan ada bisa, jujur. Bapak masih pada kencang? Alhamdulillah, senang saya dengarnya kalau aki-aki masih kencang. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Terpaksa. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tasurun. Nyanyi lu apal ayat la'allakum tatakun, najis banget. Ya sekalian tatakin. Emang lu kira ayat cuma puasa doang, tatakun salah kencang lagi lu. Orang mah kira-kira belum tahu, pelan-pelan. Go la'allakum al-tatakun. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Alhamdulillah. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Pas lahir nggak ngerti apa-apa alias bego. Astagfirullah, lahir bego alhamdulillah bangga. Kemudian berangsur-angsur Allah kasih telinga bisa dengar, mata bisa lihat, hati mampu menimbang rasa. Satu tujuannya kata Allah, la'allakum tashkurun, supaya kamu jadi orang yang pandai bersyukur. Amin. Salah juga lu nih. Dengerin dong. Bo. Allah kasih kita perangkat. Telinga bisa, mata bisa. Ini jangan salah gunain. Betul gak? Sekarang banyak orang punya mata nggak bisa lihat, punya kuping nggak lihat kebesaran Allah. Ada dalilnya, ada nggak? Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya. Yang tuli kesombongannya. Sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Enak kan? Seni itu tanpa seni terasa Tapi sering saya bilang jangan menodai seni. Dangdut indah sekarang terasa tidak indah. Kenapa? Penyanyinya yang menodai seni dangdut.
naik panggung celana ketat, rok pendek, kaki diangkat di atas salon, goyang mati-matian. Yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Mula-mula Inul Daratisa goyang ngebor, Inul Lengse Uut naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leli Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang koplo, Nita Talia goyang heboh, Tita Rizky goyang dada bergetar, Yesi goyang vibrator, Sari goyang hula-hula, Saskia Betik goyang itik, Syahrini goyang morina, Cita-Citata goyang dumang, Dua Serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawan goyang yang esek-esek, yang belum ada goyang nyungsep. Udah diam lu, gak usah ngomong apa-apa, dengerin aja rese lu. Gue mah apa bukan berarti nonton, ngapalin. Gue nyari bahan. Seni gitu tanpa seni terasa. Apapun pakai seni jadi enak. Nyanyi aja sendiri kan pakai seni nyanyi. Coba nyanyi nggak pakai seni. Lu lihat nih, lu dengerin. Begadang. Jangan begadang. Kata penonton sampai geledek turun. Mampus lebarin. Dia baca Quran pakai seni, betul nggak? Bo, adzan pakai seni nggak? Allahu Akbar. Enak adzan begitu. Coba adzan kamu ke sini, walau yang adzan qori masuk masjid megang mic adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini orang sekampung bangun nih. Dengar adzan begitu datang ke masjid bukan pengen sholat, cuma pengen tahu yang adzan siapa. Betul kan? Makanya nih yang muda-muda yang punya bakat suara bagus tampil maju ke depan adzan. Ini kadang-kadang yang adzan aki-aki. Udah gitu adzan subuh lagi. Ya elah. Bu, Pak, ayo anak muda adzan pakai lagu jangan selagu-lagunya. Lu pengen viral adzan pakai lagu dangdut. Hayalan sholat, hayalan sholat, hayalan falah, hayalan falah. Sama gede, stres gitu. Tapi tidak ada seni yang paling indah kecuali Al-Qur'an. Inilah yang merupakan akhlak baginda Rasul. Makanya anak-anak kita nih ajarin ngaji, adik-adik ngaji ya, ngaji ya. Udah bisa baca Quran belum? Udah ngaji Iqra udah? Ngaji ya. Jadi anak soleh, jadi anak soleh. Ketika dengan anak ngaji ada rasa bangga kita orang tua, apalagi anak hafal Quran bu. Bu, ya Allah, anak yang bisa baca Quran, ngerti agama, apalagi nanti kita mati, anak yang imamin sholat jenazah kita, masya Allah, dihapus semua dosa-dosa kita karena kesolehan anak. Jangan anak baca Quran, ibu mati, masuk kubur ditanya malaikat, begitu ditanya, mau buka? Lu kaget? Gue bakal nyampein doang. Emang begitu malaikat nanti nanya suaranya lebih kencang dari 6 kali suara halilintar. Enggak ada nanti malaikat orang mati masuk kubur nanya pakai lemah lembut, enggak ada. Marabuka. Lah yang mati bencong, Allahu Rabbi. Nah gitu. Ditanya malaikat gak bisa jawab kan malaikat nanti nyiksa. Ketika ibu dipukul sama malaikat mendem, mendem 2.700 meter sekali pukul mendem. Anak ibu yang kecil ngaji,
di atas di bawah i do mau ini mim patama tapata lam do malu masalu bak do magu tapata buta mata lu buta. Itu anak begitu dong udah jadi siapa? Ada dek ngaji ya, jangan ninggalin sholat ya, jadi anak soleh ya, jangan jadi anak doraka ya, jangan ya dek ya, jangan ya dek ya. Anak yang soleh habis sholat nggak pernah lupa doain orang, Rabbi pilih warhamhuma. Boleh nggak doanya bahasa Indonesia Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Pakai bahasa Sunda mah, nggak pakai bahasa Jawa monggo. Doainnya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, asal jangan pakai kunci Inggris. Kita orang Betawi nggak apa-apa, doanya ala Betawi. Anak Betawi nggak doa, ya Allah ampunin dosa nye bagai saya ngape. Boleh nggak pakai ngape? Boleh nggak apa-apa, yang penting mah doain orang tua. Alhamdulillah. Nilai lu ngaco aja lu. Nilai. Yang mentang-mentang Betawi, ntar sholat ikut Betawi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah selesai, makmum kompak, amin. Apa jadi? Naudzubillah nih. Mudah-mudahan yang anak-anak soleh dan soleh semua. Sebab khawatir bu, teknologi makin canggih ini sekarang, zaman yang namanya zaman medsos ini tanda kiamat kata Nabi Arwaibido, dunia medsos. Anak-anak kita nih sekecil ini kadang-kadang udah keranjingan HP karena orang tuanya juga blow on. Anak masih kecil udah dikasih main. Padahal tuh luar biasa, radiasi HP itu luar biasa, bisa menyebabkan anak otaknya jadi rusak, jadi pemarah gara-gara HP. Makanya HP bisa jadi setan, namanya setan gepeng. Ya sampai setannya main HP. Ansip lewat kober, dilihat perempuan duduk di atas kuburan, rambut panjang, baju putih, bari main HP. Ansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam gak ada sinyal, begitu katanya. Setan zaman now. Astaga. Ini anak-anak kita nih. Kadang-kadang dipanggil ogah matnya, gara-gara kasihkan main game online. Betul nggak? Welcome to Mobile Legends Bang Bang. Double kill, triple kill, second victory, first blow on. Bukan cuma anak, orang tua kayak jadi blow on gara-gara betul, berapa banyak perselingkuhan terjadi gara-gara sampai nenek-nenek zaman sekarang ikut-ikutan main HP. Iya, nenek-nenek dadakan genit karena punya HP Android. Ada nggak? Sampai ikut-ikutan main TikTok. Nenek-nenek pakai ikutan doang, dia berdua joget-jogetan. Ada itu di TikTok doang, lihat bener. Iya memang ada. Beda dulu, beda sekarang. Nenek-nenek dulu mah pegangannya tasbih, bari nyapu latar, tangan kiri di belakang, bari muter tasbih. Betul nggak? Iya. Nenek-nenek sekarang mainannya Adik-adik, jangan sampai terbius dengan banyakin belah, hormati orang, insya jadi anak mau nggak jadi anak soleh? Mau nggak? Insya Allah ya jadi anak soleh semuanya. Ya Rabbal. Yang kedua, Maulid disebut Yaumu Wiladatil Ummah. Hari di mana umat ini dilahirkan oleh Allah dan disatukan dalam satu agama, yaitu agama Islam. Yang ketiga disebut sebagai Yaumun Nabdatil Ummah. Hari di mana umat ini diselamatkan oleh Allah dari kegelapan, dari kezaliman dengan kelahiran baginda Rasulullah, membawa petunjuk, membawa cahaya penerang. Betul tidak? Betul tidak? Alhamdulillah, Rasulullah sebagai cahaya.
Yang keempat, Maulid juga disebut sebagai Yaumu Syarafil Ummah, di mana umat ini diberikan anugerah yang amat besar oleh Allah, yaitu diberikan nikmat Islam, dan kita menjadi umat yang paling dimuliakan di atas umat-umat yang lain. Nabi kita nabi pilihan, maka kita pun sebagai umat pilihan. Alhamdulillah, Rasulullah ini satu-satunya Nabi kita yang nanti bisa memberi syafaat. Makanya Rasulullah selalu kita sebut dengan kebesaran Nabi besar Muhammad. Apa yang besar dari pribadi Nabi? Syafaatnya, yang disebut syafaatul uzma. Satu ketika Rasul ditawarkan Allah, ya Muhammad, maukah engkau aku bebaskan sepertiga umatmu dari neraka? Apakah engkau mau aku berikan syafaatul uzma? Rasulullah lebih memilih syafaat. Kenapa? Ya Rabb, dengan syafaat aku bisa bebaskan umat dari neraka semua. Maka kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal, semua umatku pasti bakal masuk. Itu pun nanti masuk surga karena rahmat Allah lewat syafaat baginda Nabi. Luar biasa. Nanti ketika Rasulullah bangkit dari kubur, masih si kita yang disebut-sebut, yang dicari-cari. Rasulullah tanya sama Jibril, ya Jibril, aina ummati, mana umatku ya Jibril. Begitu bangkit dari kubur, umatmu ada barisan belakang ya Muhammad. Dicarinya kita, ketemu. Begitu dilihat kita umatnya sedih, merana, berduka, kehausan, kepanasan, diri di padang mahsyar, tanpa selai benang, tanpa alas kaki, matahari 1 mil di atas kepala kita, panas. Ya Rabb, umatku kehausan, berikan umatmu minum ya Muhammad. Ambil airnya dari telagamu Al-Kausar. Alhamdulillah, diminumin kita. Atu-atu. Gak sampai di situ sahabatnya Nabi, ketika nanti lihat kita umatnya jembat di atas Shiratal Mustaqim, ada yang selamat, ada yang kecebur ke jurang neraka. Begitu panasnya api neraka, konon cuma baru asapnya api neraka ini, api dunia baru asapnya api neraka. Panasnya gak ketulungan. 1000 tahun Allah panaskan berubah memutih, 1000 tahun yang kedua memerah, 1000 tahun yang ketiga berubah hitam. Panasnya api neraka luar biasa. Ketika jembat di atas surat, ada umatnya yang kecebur ke jurang neraka. Rasul pun menangis, ngadu sama Allah, sujud lagi naik ke aras. Ya Rabb, selamatkan umatku. Rasulullah membebaskan umatnya. Apa kata Nabi? Selamatkan umatku yang dalam hatinya masih ada iman, walau seberat biji korma, diangkat dari neraka, masukin surga. Ya Rabb, selamatkan umatku yang dalam hatinya masih ada iman, walau setengah biji korma, diangkat dari neraka, masukin surga. Tidak berhenti. Ya Rabb, selamatkan umatku yang dalam hatinya masih ada iman seberat biji zarah, diangkat dari neraka, masukin ke surga. Enggak berhenti di situ, masih juga doa, ya Rabb, selamatkan umatku yang ketika dulu di dunia enggak pernah ibadah, ahli maksiat, pendosa, tapi pernah ucap la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Pendosa besar tapi pernah ucap la ilaha, la nafiya lil jinsi, yang menafikan segala macam jenis kekuatan. La yang model begini punya amal namanya inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim. Ilaha mabniun alal fathi. Kalau ada mubtada'nya pasti ada khabarnya. Mana khabarnya? Mahdhuf tersebut. Mestinya la ilaha ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak illa adatul istisna, kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kuncinya surga. Kuncinya surga. Makanya itulah syafaat kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buktikan cinta sama Nabi, bukan hanya sekedar maulid. Kalau cinta Allah, ikuti Rasul. Cinta Allah buktikan dengan zikrullah. Buah dari zikir adalah rahmat dan ampunan Allah.
Kalau cinta Nabi, perbanyak sholawat. Buah dari sholawat adalah syafaat. Yuk, sebelum saya tutup salam, kita sholawat bareng-bareng. Mau nggak, Bu? Yuk, mau nggak? Yuk kita sholawat yuk. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ya qari kitabillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika hubbatul khadra tujaki fi sabilillah, alaika khadra tujaki fi sabilillah, ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul-kumpul pasti sholawatan, tambah lagi sholawatan lagi. Masya Allah, aduh berkahnya orang yang sering sholawatan. Ini apa yang ngikutin ya? Gara-gara sebotol, buset ya apa nih? Gua kata dia apa? Bu, digigit sholawat, dikit-dikit sholawat kayak orang India, main film dikit-dikit nyanyi, ngapain aja nyanyi, betul nggak? Lagi sedih nyanyi, mau berantem nyanyi, ketemu kekasih nyanyi, ada pohon mempet nyanyi, ketemu orang tua nyanyi. Tuh India, kita jangan nyanyi sholawat, ya Bu. Ya Bu, naik motor, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma raja. Izin Bu SNK, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. SNK Bu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. SNK Bu, Allahumma sholli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu SNK, Allahumma sholli Muhammad. Ya Ibu jalan-jalan. Selamat nggak jadi ditilang, kenapa? Dianggap stres. Bari ngolak sambal sholawat, boleh nggak? Boleh nggak? Sallallahu ala Muhammad, maka bagi sambal sallallahu. Dasar laki nggak tahu diri, udah nggak punya kerjaan, nggak mau usaha, bagaimana caranya pulang bawa duit? Ini maka udah bawa duit, dasar laki PA. Loh, jangan cuma nyanyi, tapi banyak sholat. Ya boleh nyanyi, hibur diri, mau lagu barat, mau lagu India, boleh nggak? Boleh. Ibu suka lagu India? Saya suka Bu, Ibu mau aku nyanyi lagu India? Mau nggak? Mau nggak? Boleh nggak? Cahaya tujuku, cahongga harta.
मरके भी दिल से ये प्यार न होगा गम चाहा है तुझको चाहूंगा हर दम मरके भी दिल से ये प्यार न होगा गम enak kan? Enak kan? Mudah-mudahan insyaAllah kita cinta Nabi dengan banyak salat. Mudah-mudahan kita berkah, amin. Hidup berkah, rezeki berkah, amin. Ya Rabbal. Ya kita tutup dengan doa Fatihah. Kita niat buat diri kita, buat keluarga kita, anak kita, ya suami kita, istri kita, ya Bu. Doain suaminya yang lagi kerja keluar kota biar pulang selamat bawa uang yang berkah, amin. Ibu, Bu, jadi orang yang bersyukur, berjiwa qanaah, dibagi laki dikit, alhamdulillah, dikasih gede, alhamdulillah. Pokoknya yang penting suami kerjanya halal, mau kerjaan apa kek syukuri, walaupun ngojek nggak apa-apa Bu, berkah. Pulang ojek, assalamualaikum, waalaikumsalam, ayang ini 8 juta, masya Allah. Abang ojek, motor lu mana? Ini tadi gua jual. Pantes, besok keren nggak ojek lagi. Kita dan anak-anak kita biar sukses dunia akhirat. Ya kita mohon kepada Allah, panitia, segenap ulama, pengurus musola, para donatur, doain mudah-mudahan berkah semuanya. Al-Fatihah. Iya kita amin ya Rabbal وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat. InsyaAllah hidup kita tambah berkah. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau kurang maksimal. Semoga insyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Buah kedong-dong dibolak-balik biar gondrong jadi mubalik. Buah kedong-dong ada di loyang biar gondrong yang penting sembahyang. Mendingan gondrong sang ngaji bisa ceramah daripada botak gak becus ngaji. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik loteng. Siapin plastik kalau berkat udah ada bungkus, nanti pulang aku tenteng. Amplopnya udah, berkatnya belum. Bukan bilangin, cuma ngingetin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.